Shalom adik-adik. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Begitu juga dengan kakak-kakak yang ada di sini juga semua luar biasa ya. Mari pada pagi hari ini kita mau ibadah sekolah minggu ya. Semuanya yang di rumah juga kakak-kakak yang di sini kita mau beribadah sekolah minggu. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita ya untuk Tuhan. Semuanya sikap yang baik, yang rapi, karena kita mau menghadap Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini kami boleh sekolah minggu. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Ketika kami menghadap hadirat-Mu, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Kami mau mulai ibadah sekolah minggu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, adik-adik di rumah juga semua bernyanyi. Amin. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Kita mau datang kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita adik-adik. Semuanya tutup mata, lipat tanganmu. Kita mau datang kepada Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
Setiap hari Engkau baik bagi kami. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini lebih sungguh lagi. Sama-sama kita naikkan tangan kita. Tuhan, Engkau baik bagi kami. Adik-adik, angkat tanganmu lebih tinggi lagi buat Tuhan. Karena kita mengagungkan nama Tuhan pada hari ini. Katakan tak hentinya mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik semuanya lipat tangan, kita mau berdoa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kami sudah memuji nama-Mu, menyembah Engkau pada pagi hari ini. Tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau duduk rapi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau tangkap kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Pasti luar biasa. Hari ini Kak Stella mau cerita suatu cerita yang luar biasa, yaitu bagaimana kita anak-anak Tuhan itu hidupnya serta Tuhan. Siapa yang nggak tahu Yusuf? Hari ini kita mau belajar tentang Yusuf, bagaimana hidupnya itu disertai oleh Tuhan. Dan kalau hidupnya disertai Tuhan, apapun dikerjakan oleh Yusuf itu berhasil. Adik-adik, yuk sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, kita doa dulu ya. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah untuk setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami menjadi anak Tuhan yang mau taat kebenaran firman-Mu, mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan segala syukur. Amin. Adik-adik, Yusuf itu adalah seorang anak yang tampan sekali, ganteng sekali, dan begitu dicintai oleh papanya. Dia ini menjadi anak kesayangan, anak kecintaan dari papanya. Dia diberikan baju yang mahal, yang bagus sekali. Nah, karena kegantengan anak ini, karena kecakapan Yusuf, karena kepintaran Yusuf, ternyata kakak-kakaknya itu iri dengan Yusuf. Mereka itu begitu marah, gak suka sama Yusuf. Suatu kali apa yang terjadi? Ternyata saudara-saudaranya melakukan suatu kejahatan, yaitu mau melukai Yusuf, ingin membunuh Yusuf. Tapi salah satu dari kakaknya bilang, jangan dibunuh, kita jual aja jadi budak. Dan apa yang terjadi? Yusuf dari anak kesayangan menjadi budak. Hidupnya berubah 180 derajat. Dan apa yang terjadi? Yusuf ini dibeli menjadi budak dari perwira yang namanya Potifar. Dan kalau Kak Stella bacakan firman-Nya di Kejadian 39 ayat pertama, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Pada waktu Yusuf itu jadi budak, Potifar memberikan tugas, banyak tugas yang harus dikerjakan oleh Yusuf. Dan dia mau lihat apakah Yusuf ini bisa bekerja, apakah Yusuf ini bisa melakukan sesuai apa yang diperintahkan oleh Potifar. Nah, adik-adik juga seperti itu. Bisa nggak ya kira-kira kalau di rumah melakukan tugas-tugas dengan baik, bisa belajar dengan baik, mengerjakan PR dengan baik. Nah, itu ciri-ciri orang yang bisa dipercaya.
Dan ternyata apa? Yusuf ini melakukan semuanya dengan baik. Ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Lihat ini adik-adik, kalau kita hidupnya disertai oleh Tuhan, Tuhan akan membuat semua yang kita lakukan itu berhasil. Kalau kita disertai Tuhan, apapun tugas kita di rumah, mengerjakan PR, membersihkan rumah, ikut membantu orang tua, apapun itu dibuat Tuhan berhasil. Karena apa? Kita disertai Tuhan. Jadi adik-adik semuanya, belajarlah hidup mengandalkan Tuhan, minta hidup kita itu disertai oleh Tuhan. Setuju? Nah, karena hari ini adalah hari yang luar biasa, kita sudah mengikuti ibadah yang luar biasa, dan kita mau berdoa supaya hidup kita dipimpin oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Semuanya mau tundukkan kepala, Kak Stella mau ajak berdoa. Tuhan, terima kasih, hari ini kami sudah belajar cerita firman-Mu bagaimana hidup Yusuf disertai oleh Tuhan. Sekalipun dia menjadi budak, tetapi dia bisa disertai dan disukai oleh tuannya. Jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan, menjadi anak yang Kau sertai, sehingga apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, untuk tugas kita hari ini selama 1 minggu, kita mau menghafalkan ayat. Semuanya catat ayat untuk dihafalkan ya. Di Kejadian 39 ayat yang ketiga. Kejadian 39 ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ini dihafalkan ya. Minggu depan kita ketemu dengan hasil, yaitu anak-anak Tech Kids itu satu bisa menghafalkan ayat firman Tuhan, yaitu Kejadian 39 ayat yang ketiga. Dan yang kedua, kita mau belajar untuk mengandalkan Tuhan sehingga hidup kita disertai Tuhan. God bless you. See you next week. Bye-bye.